Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Nurdiana, NIM 201190472. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua, semoga selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang komponen. Komponen adalah sesuatu yang menyeluruh atau dapat dikatakan sebagai unsur dari sesuatu. Apabila komponen ini disatukan dengan kata kurikulum, maka akan menjadi komponen kurikulum. Sedangkan komponen kurikulum tidak hanya 3, tetapi ada 4 yang akan saya jelaskan pada materi hari ini. Jadi komponen-komponen kurikulum itu terdiri dari komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen proses, dan yang keempat yaitu komponen evaluasi. Keempat komponen ini harus saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Karena apabila tidak atau salah satunya lemah, maka juga akan mempengaruhi lemahnya komponen yang lain. Maka dari itu, keempat komponen ini harus saling berkaitan, saling sama-sama kuat, dan tidak boleh berat sebelah, artinya hanya mengutamakan satu komponen saja. Jadi, keempat komponen ini harus saling berkesinambungan agar membentuk sebuah sistem. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan ini terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN. Nah, tujuan pendidikan nasional ini adalah tujuan umum dari semua tujuan-tujuan yang lain. Tujuan pendidikan nasional ini dirumuskan oleh pemerintah. Maka dari itu, kurikulum harus mengikuti rumusan yang telah dibuat oleh tujuan pendidikan nasional ini. Kemudian yang kedua ada tujuan institusional, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang kita tahu adalah lembaga pendidikan itu terdiri dari jenjang-jenjang atau level-level yang semakin tinggi, seperti TK atau RA, kemudian naik lagi ke jenjang SD atau MI, naik lagi ke SMP atau MTS, ada lagi yang terakhir yaitu jenjang SMA atau MA. Nah, siswa dituntut untuk memahami segala materi yang ada dalam setiap jenjang. Nah, barulah seorang siswa akan dikatakan sebagai seseorang yang sudah paham, memiliki kepahaman tentang materi dalam setiap jenjang sehingga dia dapat dinaikkan kelas ke jenjang selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada tujuan kurikulum atau TK. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Studi atau mata pelajaran di sekolah itu biasanya terdiri dari pelajaran IPS, IPA, matematika, PAI yang terdiri dari fikih, akidah akhlak, SKI, dan lain sebagainya. Siswa dituntut untuk bisa memahami setiap materi yang ada dalam pelajaran-pelajaran tersebut. Contoh, dalam pelajaran PAI terdapat materi jujur. Maka, seorang siswa harus dapat memahami bagaimana itu sifat jujur kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu tujuan instruksional, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada setiap pokok pembahasan. Jadi, ketika seorang guru memberikan materi kepada siswa, maka siswa itu dituntut untuk memahami setiap materi dan dapat mengambil kesimpulan dari materi yang diberikan seorang guru kepada peserta didiknya. Dari situlah proses transfer of knowledge atau proses pembelajaran akan dapat dengan mudah mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu tujuan nasional. Masuklah kita pada pembahasan selanjutnya, yaitu isi atau materi. Maksud saya komponen isi atau materi sebuah kurikulum pendidikan. Baiklah, isi atau materi tersebut memiliki kualifikasi yang
termasuk dalam kurikulum. Yang pertama yaitu isi atau materi tersebut harus sesuai dengan perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, isi atau materi tersebut harus sesuai dengan kenyataan sosial sehingga seorang peserta didik bisa mengaplikasikan, bisa memikirkan bagaimana cara dia untuk mengaplikasikan materi tersebut pada kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu isi atau materi tersebut harus bersifat komprehensif atau bersifat menyeluruh. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah isi atau materi tersebut harus bersifat ilmiah atau sesuatu yang jelas dapat diukur dengan teori-teori yang nyata dan dapat dibuktikan. Kemudian yang terakhir yaitu isi atau materi tersebut dapat menunjang tercapainya sebuah tujuan pendidikan yang mana sudah saya jelaskan pada awal tadi. Ya, isi atau materi dalam yang diberikan guru kepada peserta didik itu harus bisa mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan seorang siswa itu berakhlak, berkarakter, memiliki kecerdasan atau kognitif yang dapat menunjang kehidupan di masa depannya. Kemudian seperti itu. Masuk kita pada pembahasan selanjutnya yaitu komponen proses. Proses kurikulum harus menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Di sini dapat mencakup adanya model pembelajaran, strategi pembelajaran, atau bahkan teknologi pendidikan untuk menunjang pembelajaran tersebut terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Rountree, yang mana model pembelajaran dapat dikualifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu exposition discovery learning. Yang dimaksud di sini adalah exposition. Guru sudah membuatkan bahan ajar kepada siswanya, kemudian guru menyampaikan kepada siswanya untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Nah, cara ini bisa disebut dengan metode ceramah, yang mana guru itu menjelaskan panjang lebar kali tinggi agar siswanya paham. Kemudian kebalikan dari itu adalah metode discovery learning, yang mana guru hanya memberikan sedikit materi atau sebuah tema saja, kemudian dipasrahkan kepada siswa untuk mempelajari dan menemukan rumusan masalah dari materi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu group individual learning. Grup yaitu yang mana guru membentuk kelompok-kelompok dari siswanya agar melatih mereka memiliki rasa kerjasama, rasa kekeluargaan, dan rasa untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dan menemukan rumusan masalah terhadap materi yang diberikan guru terhadap peserta didik. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok atau bersama-sama. Mereka menemukan sebuah pemecahan masalah dari sebuah materi secara berkelompok. Nah, dalam metode ini bisa dikatakan sebagai diskusi dan juga tanya jawab dalam sebuah permasalahan. Dan yang terakhir yaitu adalah individual learning, yaitu proses belajar dengan cara seorang siswa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas tugasnya sendiri, dan atas pemahamannya sendiri. Baiklah, memasuki pembahasan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Nah, pasti kita sudah pernah merasakan, bahkan sekarang kita juga merasakan. Biasanya guru itu memberikan ujian, tes tulis, tes lisan, tes tindakan, ulangan harian, ulangan akhir semester. Itu untuk apa? Nah, itu dinamakan sebagai evaluasi pembelajaran selama kita belajar dalam setengah semester atau 1 semester dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk mengevaluasi dari sampai mana perkembangan segi kognitif kita untuk menangkap sebuah materi. Tidak hanya itu, evaluasi ini juga diperlukan oleh pihak guru untuk memperbaiki cara mereka memberikan materi kepada peserta didik, cara mereka mengajar, metode atau strategi apa yang harus mereka perbaiki untuk memberikan mutu yang lebih baik dan lebih maksimal ke depannya kepada peserta didik. Nah,
Dari sini, transfer of knowledge atau proses pembelajaran dalam pendidikan akan berjalan lebih baik dan lebih baik ke depannya karena adanya evaluasi ini. Nah, keempat komponen sudah saya jelaskan. Yang pertama itu komponen tujuan, yang kedua yaitu komponen isi atau materi, yang ketiga itu komponen proses, dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Saya ulangi lagi bahwa keempat komponen ini harus saling berkesinambungan untuk membentuk sebuah sistem. Nah, ini akan memudahkan kita, tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam tingkat nasional dapat tercapai, membentuk karakter, memiliki pemikiran yang dapat memajukan agama, juga membawa negara pada mata dunia. Sampai di sini presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Selamat berjuang teman-teman seperjuangan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.